Hai guys, jangan lupa subscribe channelnya TPP Banten ya. Hadirin yang berbahagia, kiranya itulah beberapa hal yang dapat saya sampaikan pada kesempatan yang baik ini. Dan dengan mengucap Bismillahirrohmanirrohim, kegiatan Rembuk Stunting Kabupaten Tangerang tahun 2020 dengan ini secara resmi saya nyatakan dibuka. Mari sama-sama kita wujudkan Kabupaten Tangerang Gemilang dengan tetap memperhatikan pola hidup bersih dan sehat. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Pak Bupati, Patan Pencegahan Stunting terintegrasi di Kabupaten Tangerang pada tanggal 4 Februari 2020 yang lalu. Kemudian keputusan Bupati Tangerang nomor 50 Kep 403 HUK 2020 tanggal 8 April 2020 tentang pembentukan tim koordinasi konvergensi percepatan, pencegahan dan penurunan stunting di Kabupaten Tangerang. Kemudian berikutnya keputusan Bupati nomor 050 Kep 404 HUK 2020 tanggal 8 April 2020 tentang penetapan desa prioritas konvergensi percepatan, pencegahan dan penurunan stunting di Kabupaten Tangerang tahun 2020 ini. Berikutnya keputusan Bupati nomor 050 Kep 522 HUK 2020 tanggal 16 Juni 2020 tentang penetapan desa prioritas konvergensi percepatan pencegahan dan penurunan stunting di Kabupaten Tangerang untuk tahun 2021 yang akan datang. Gambaran stunting di Kabupaten Tangerang berdasarkan data Riskesdes 2018, Riskes Dasar 2018 bahwa data stunting untuk wilayah Kabupaten Tangerang sebesar 23,2% dari jumlah seluruh balita. Bila dibandingkan dengan hasil input data sistem aplikasi online EPPGBM 98%, bulan Februari tahun 2020 angka prevalensi stunting Kabupaten Tangerang adalah 11,6% atau sebanyak 20.423 dari 362.454 balita. Sedangkan berdasarkan studi kasus gizi balita Indonesia tahun 2019 bahwa prevalensi stunting Kabupaten Tangerang sebesar 16,8% dan ini peringkat ketiga antar kabupaten di kota di Provinsi Banten. Dalam rangka percepatan perbaikan gizi masyarakat, telah banyak program dan kegiatan yang telah dilaksanakan oleh pemerintah daerah Kabupaten Tangerang, baik sasaran bayi, balita, ibu hamil, dan remaja putri, sebagai upaya pencegahan gangguan gizi pada masyarakat. Untuk memantau keberhasilan penanggulangan stunting, maka melihat posisi situasi intervensi gizi masyarakat melalui sistem informasi kesehatan terpadu, terlihat beberapa indikator. Pertama, balita mendapat PMT, pemberian makanan tambahan, tahun 2020 ini sebesar 94,5%. Ibu hamil kurang energi kronis atau KEK sebesar 12,7%. Ibu hamil yang mendapatkan PMT, pemberian makanan tambahan sebesar 100%. Remaja putri mendapat tablet tambah darah sebesar 96,3% dan ibu hamil mendapat TTD sebesar 88,2%. Dan ibu hamil yang anemia sebesar 13%. Peta akses sanitasi kumulatif Juni 2020, masih ada beberapa wilayah dengan akses jamban di bawah 75%. Sehingga perlu diintervensi untuk mencegah stunting.
Sebagai pelaksana aksi pertama yaitu dalam analisa situasi, telah dilakukan identifikasi sebaran stunting, pelaksanaan program kegiatan yang saat ini ada, dan kendala dalam pelaksanaan integrasi intervensi gizi. Untuk menentukan wilayah atau lokus prioritas dalam program konvergensi stunting, dimulai dengan mengumpulkan data informasi dari perangkat daerah terkait, yaitu berdasarkan sebaran prevalensi stunting, ketersediaan pangan dan kesenjangan cakupan layanan, dan data supply per desa. Dengan melihat beberapa indikator cakupan intervensi yang masih merah atau kurang dari 50% pada cakupan akses air minum layak, cakupan rumah tangga yang menggunakan sanitasi layak, cakupan orang tua yang mengikuti kelas parenting, cakupan anak usia 2-6 tahun terdaftar peserta didik di pendidikan anak usia dini, PAUD, cakupan keluarga mengikuti bina keluarga balita, BKB, dan cakupan desa menerapkan KRPL atau kawasan rumah pangan lestari. Maka didapatkan 10 desa lokus prioritas konvergensi percepatan pencegahan stunting tahun 2021. Angka prevalensi stunting pada 10 desa tersebut di atas 30%. Dan telah ditetapkan dengan keputusan Bupati nomor 050 ke 404 2020 tanggal 8 April 2020 tentang penetapan desa prioritas konvergensi percepatan pencegahan dan penanganan stunting tahun 2020. Dan juga telah ditetapkan untuk lokus desa prioritas tahun 2021, tahun yang akan datang, dengan keputusan Bupati Tangerang nomor 050 ke 522 2020 tentang tanggal 16 Juni 2020 tentang penerapan desa prioritas konvergensi percepatan pencegahan dan penurunan stunting tahun 2021 yang akan datang. Melalui rapat koordinasi yang dilakukan secara intens oleh tim koordinasi konvergensi pencegahan percepatan pencegahan dan penurunan stunting Kabupaten Tangerang, maka telah disusun rencana program kegiatan intervensi pencegahan stunting terintegrasi dan dari berbagai perangkat daerah terkait, yaitu terlihat pada rencana kegiatan untuk peningkatan cakupan, rencana peningkatan integrasi intervensi. Salah satu upaya percepatan pencegahan stunting adalah konvergensi penggunaan anggaran untuk pelaksanaan program kegiatan melalui sumber dana APBN, APBD, Provinsi, APBD Kabupaten, dan dana desa. Walaupun kondisi pandemi COVID ini, semua pemerintah kabupaten kota agar melakukan refocusing, realokasi, dan untuk penanganan COVID, maka anggaran untuk pencegahan stunting tetap secara konsisten dialokasikan. Diharapkan untuk pencegahan stunting di Kabupaten Tangerang ini, pertama, rumusan pada rembuk stunting pada saat ini, hari ini, untuk program cross-cutting pencegahan dan penanganan stunting sebagai program prioritas tahun 2020-2021. Dengan melibatkan semua OPD, pemerintah desa, melibatkan akademisi atau perguruan tinggi dan CSR, sehingga dapat ditargetkan pada akhir RPJMD Kabupaten Tangerang dapat berkurang. Berikutnya, tim koordinasi percepatan penanganan stunting bekerja secara maksimal untuk pelaksanaan aksi cegah stunting sesuai dengan pilar-pilar yang menjadi tanggung jawabnya. Dan ketiga, agar pemerintah desa supaya dapat melaksanakan perencanaan dan penganggaran terintegrasi untuk pencegahan dan penanganan stunting di Kabupaten Tangerang selaras dengan program prioritas nasional Provinsi Banten dan Kabupaten Tangerang.
Demikian yang dapat kami sampaikan secara ringkas. Aksi intervensi terintegrasi dengan seluruh OPD, seluruh perangkat daerah maupun perangkat desa, kecamatan dalam upaya aksi penurunan dan pencegahan stunting. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berdasarkan WHO, di mana kategori stunting di Banten ini terbagi menjadi rendah, di mana prevalensi kurang dari 20%, kemudian medium, di mana prevalensi antara 20 sampai 29%, dan tinggi, yaitu prevalensi antara 30 sampai dengan 39%, dan terakhir adalah sangat tinggi dengan prevalensi di atas di atas 40%. Kalau kita lihat riwayat daripada Kabupaten Tangerang itu sendiri, di mana sejak tahun 2016, yaitu masuk ke dalam kategori tinggi, mencapai angka stunting 33,8%. Tetapi kemudian di tahun 2017, yaitu turun menjadi 28,8%, masuk pada kategori medium. Dan untuk tahun 2018 sendiri, yaitu masih dalam kategori medium, sebesar 23,2%. Namun, yang saya banggakan yaitu ketika tahun 2019, Kabupaten Tangerang ini langsung memiliki penurunan yang cukup besar, yaitu sebesar 16,80%. Artinya saat ini kondisi daripada Kabupaten Tangerang untuk stunting ini masuk dalam kategori rendah. Tapi untuk lokus stunting berdasarkan daripada Kementerian Kesehatan, Kabupaten Tangerang tahun 2020 ini masuk ke dalam lokus stunting. Di Banten ada 4 lokus stunting, yaitu Pandeglang, Lebak, Kabupaten Serang, Kabupaten Tangerang. Dan itu di Banten secara keseluruhan. Untuk Kabupaten Tangerang sendiri, apa penyebab yang masih perlu diperhatikan untuk bisa mendongkrak angka stunting ini di bawah 16% untuk mencapai target nasional 14%, yaitu pertama kaitannya dengan sanitasi yang kurang baik. Karena di Kabupaten Tangerang ini masih ada wilayah zona kuning dengan presentasi 50-74 yang masih BAB-nya sembarangan. Artinya dia BAB di tempat mana saja, bukan di jamban. Oleh karenanya intervensi pemberian jamban keluarga ini harus terus dilakukan dan ditingkatkan. Karena presentasi ini masih merupakan salah satu presentasi tertinggi penyebab dari stunting itu sendiri. Kemudian selanjutnya angka anemi pada remaja. Beberapa waktu lalu di Kabupaten Tangerang ini sekitar ada 5.000 pemeriksaan pada remaja putri terkait apakah remaja putri tersebut menderita anemia atau tidak. Dari 5.000, 60%-nya mereka menderita anemi. Oleh karena ini pun harus bisa terus diintervensi terhadap pemberian tablet tambah darah kepada remaja putri di wilayah Kabupaten Tangerang, agar kedepannya stunting ini bisa turun. Kemudian status gizi ibu saat hamil, terutama kek dan anemi, ini juga merupakan masih penyumbang tertinggi dari penyebab stunting. Oleh karenanya tablet tambah darah harus bisa dilakukan dan kemudian pemberian energi kalori protein kepada ibu hamil itu penting dilakukan. Kemudian pola makan yang kurang baik. Nah, ini termasuk ke dalam pola asuh, cara pemberian makan. Ternyata di Kabupaten Tangerang masih banyak
orang tua yang kasihan. Lebih baik anaknya tidak menangis ketika dia meminta makanan yang kurang bermanfaat. Daripada dia menangis terus, lebih baik diberikan. Dan pola asuh ini yang salah. Ketika makanan yang diberikan itu bukanlah makanan seimbang atau 4 sehat 5 sempurna ini, maka dia akan keburu tidak selera. Dan inilah yang perlu kita edukasi kepada seluruh ibu atau orang tua yang memiliki anak balitanya. Karena di Kabupaten Tangerang sendiri, terhadap pola asuh, pola makan yang kurang itu begitu tinggi. 37% angka ini penyumbang stunting terbesar. Kemudian imunisasi yang tidak lengkap. Masih ada balita di Kabupaten Tangerang yang belum mendapatkan imunisasi lengkap. Hal ini tentunya akan menyebabkan terjadinya beberapa penyakit seperti TBC. Kita tahu bahwa Kabupaten Tangerang salah satu penyebab daripada stunting dan gizi buruk ini, penyebabnya adalah yang terbanyak penyakitnya TBC. Jadi di Kabupaten Tangerang TBC ini cukup tinggi, oleh karena bisa memilah ketika ini masalahnya adalah TB, otomatis di situ ada peran daripada Dinas Kesehatan, peran daripada Dinas PU atau Perkim, peran daripada Ketahanan Pangan, peran daripada Dinas Pendidikan. Ini penting sekali memetakan peran-peran dari masing-masing sektor yang terkait. Selain itu yang tak kalah penting, kita tahu kalau kita hanya sekedar mengandalkan anggaran pemerintah, tidak mungkin kita bisa mencakup hasil yang besar. Oleh karenanya kita perlu menggandeng swasta, dunia usaha. Saat ini program-program CSR daripada perusahaan-perusahaan itu dapat dimanfaatkan untuk kegiatan-kegiatan penanganan stunting. Karena dari pusat sendiri untuk CSR, ini salah satu yang harus dilakukan oleh CSR ini adalah dalam rangka ikut membantu penurunan stunting di wilayahnya masing-masing. Dan selain itu tentunya kita harus terus meningkatkan kualitas SDM. Baik SDM tenaga yang terjun di dalam kegiatan stunting ini, maupun tak kalah pentingnya SDM daripada masyarakat itu sendiri. Karena kalau kita berbicara tentang kecukupan pangan keluarga, kalau kita hanya sekedar mengharapkan bantuan sosial dalam wujud bahan saja, tanpa kita bisa meningkatkan kemampuan SDM dan memberdayakan SDM, itu hanya sekilas memberikan manfaat yang hanya sedikit. Oleh karenanya perlu ada peningkatan kemampuan sumber daya manusia di masyarakat agar bantuan sosial yang diberikan oleh pemerintah, yang diberikan oleh para swasta dan dunia usaha ini dapat terus ditingkatkan, dapat terus dikembangkan. Dan tentunya harapannya bagaimana pemberdayaan ibu dan keluarga ini dalam pengolahan bantuan bahan. Sehingga ketika dikasih satu bantuan, dia dapat mengembangkannya menjadi 2, 3, 4, 5, dan seterusnya. Bukan ketika dikasih bantuan, lalu di saat itu juga bantuan itu akan habis. Oleh karena artinya di sini peran daripada Dinas Pertanian, peran daripada Ketahanan Pangan, peran dari pemberdayaan perempuan, peran dari pemberdayaan desa, ini penting sekali untuk terus digalakan sehingga masyarakat bisa hidup lebih mandiri. Oke, kita lihat bagaimana peran dari masing-masing OPD dan rencana yang harus dilakukan. Tadi sudah sekilas saya katakan
bahwa di sini ada peran nomor satu yang utama, bagaimana memberikan pendidikan kesehatan dan gizi. Karena kita tahu tadi bahwa yang terbanyak penyumbang angka stunting dan gizi buruk karena pola asuh yang rendah. Ini yang perlu ditingkatkan melalui pendidikan kesehatan dan gizi. Ini sangat diperlukan dari para peran Dinkes, peran Dindikbud, peran BKKBN, peran dari pemberdayaan masyarakat desa, peran dari pemberdayaan perempuan, peran dari para PKK dan kadernya dengan melakukan kelas ibu hamil, penyelenggaraan PAUD, kelas parenting bagi orang tua, pelatihan guru dan tenaga kependidikan, bina keluarga baduta, bina keluarga remaja, dan KIE gizi itu sendiri. Ini saja yang harus ditingkatkan. Saya yakin ketika satu elemen ini menjadi fokus, ini bisa akan memberikan sumbangan. Kemudian juga kita yang kedua harus memberikan penguatan surveillance kesehatan gizi dan pangan. Di mana di dalam penguatan surveillance kesehatan gizi dan pangan ini perlu adanya peran daripada OPD, Dinas Pertanian dan Dinas Pangan dalam melakukan pemantauan status pangan yang ada, kemudian terus melakukan sosialisasi, orientasi, dan advokasi, dan surveillance. Jadi ketika surveillance ini terus berlangsung, berjalan, ketika kita menemukan satu saja penderita gizi buruk, ini kita langsung dapat segera lakukan intervensi secara bersama-sama. Kemudian yang ketiga adalah terkait dengan pelayanan kesehatan dasar. Pelayanan kesehatan dasar ini 12 indikator daripada standar pelayanan minimal yang harus ditempuh oleh kabupaten kota. Ini harus terus ditingkatkan dan tentunya lebih banyak kepada peran dinas kesehatan untuk pelayanan kesehatan dasar ini. Dan tentunya didukung oleh camat, lurah, dan RT RW setempat. Kemudian penyediaan air bersih dan sanitasi. Penyediaan air bersih dan sanitasi ini di mana peran daripada Dinas PUPR, peran daripada Dinas Kesehatan sangat bermakna di dalam penyediaan air bersih dan sanitasi. Terdiri dari penyediaan sarana prasarana STBM, sanitarian kit Kesling, ini mungkin tugasnya Dinkes. Kemudian untuk pembangunan SPAM di kawasan MBR, ini tugasnya Dinas PU. Pembangunan IPAL kawasan, kemudian IPLT, TPA, sarana sanimas, dan drainase, ini mungkin menjadi peran Dinas PUPR. Dan tujuan daripada rencana aksi dari ini semua, dari 5 yang ada adalah bagaimana multisektor ini bersama-sama secara serentak, secara konvergensi, dan sinergis melakukan penanggulangan stunting ini. Jadi tidak lagi berbicara ketika berbicara stunting, gizi buruk, oh itu mah tugasnya dinas kesehatan. Oh itu mah cuma tugasnya Bapeda sebagai koordinator. Tetapi bicara stunting, bicara gizi buruk adalah tugas kita bersama. Pemerintah, swasta, dunia usaha, dan seluruh elemen masyarakat. Oke, next. Strategi penurunan stunting di Banten itu sendiri. Jadi strategi penurunan stunting di Banten ini kita sama karena kita memang bersinergi, selalu saling berkoordinasi bagaimana penurunan stunting harus bisa kita lakukan dimulai dari 1000 hari pertama kehidupan. Jadi dari mulai pemberian tablet remaja putri, kemudian ibu hamil, pelayanan ANC, penanganan balita, pemetaan status gizi, edukasi, pemberian ASI, sampai pemantauan pertumbuhan pada balita. Dan untuk lintas sektor lainnya adalah ketersediaan jamban keluarga, kemudian sanitasi dan air bersih, rumah sehat, ketersediaan pangan lokal,
baik ketahanan pangan maupun pertanian, serta adanya pemberdayaan perempuan dan masyarakat desa atau kelurahan. Ini penting terus dikuatkan dalam rangka strategi penurunan stunting di Banten pada masa pandemi COVID. Kemudian untuk penanganan balita gizi buruk. Nah, ini merupakan salah satu program prioritas yang ada di Banten. Target kami bahwa setengahnya dari penderita gizi buruk yang ada di Banten, yaitu penderita gizi buruk di Banten sebanyak 1.777. Sedangkan tadi di Kabupaten Tangerang sendiri yaitu sebanyak 384. Ini harus bisa kita turunkan menjadi separuhnya. Dan ini akan kita berikan anggaran stimulus dalam bentuk pertama pembentukan pos pemulihan gizi terpadu. Dan tentunya dengan memperhatikan protokol kesehatan. Sebenarnya awalnya kegiatan ini kita mulai akan start itu di bulan April. Namun karena pandemi COVID, kita bergeser mulai akan lakukan start di bulan September sampai dengan bulan November. Oleh karenanya, bulan Agustus seluruh kabupaten kota yang sudah disosialisasikan oleh camat, lurah, PKK, dan seluruh lintas sektor yang ada, kita di bulan Agustus harus sudah bisa membentuk pos pemulihan gizi terpadu. Lalu apa saja yang dilakukan di dalam pos pemulihan gizi terpadu? Ketika kita mendapatkan data dari Posyandu bahwa ada penderita gizi buruk, maka sebelum kita melakukan beberapa hal, terlebih dahulu kita harus bisa menggali secara benar, menganamnesa secara kuat untuk bisa menetapkan diagnosa pasti. Ketika diagnosa pasti ini sudah benar, harapannya intervensi yang kita lakukan akan bisa berjalan efektif. Misalkan, ketika orang datang dengan penderita gizi buruk, kita gali bagaimana dari status ekonomi mereka, bagaimana pola asuh, pola makan dari pemberian kepada balita tersebut. Kemudian, adakah penyakit-penyakit penyerta? Ketika ada misalkan gizi buruk, ada misalkan penyakit penyertanya diare. Lalu bagaimana lingkungan sekitar di sana? Adakah sanitasi, air bersih yang mencukupi atau memadai? Adakah di sana jamban yang bisa mereka buang air besar sehingga tidak sembarangan? Dan itu terus digali agar bisa mencapai hasil diagnosa yang pasti. Karena penting diagnosa pasti ini, itu saja yang mungkin bisa saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang kami hormati Bapak Ibu, para peserta rembuk stunting, kami memberikan apresiasi walaupun ya agak terlambat ini Pak, di surat edaran kami tanggal 26 Mei itu paling lambat akhir bulan Juni sudah harus melaksanakan nasional sebagaimana dituangkan dalam RPJM nasional itu bersinergi dengan pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya. Jadi oleh karena itu Bapak Jokowi ini menyentuh masalah stunting awalnya di 2016 yang lalu, kita kaget kita di posisi hampir 37,sekian%, tapi alhamdulillah di tahun 2018 hasil riset kita sekarang di posisi 30,8, walaupun WHO itu masih menetapkan Indonesia urutan nomor 3 di Asia Pak, bukan di Asia Tenggara, di Asia. Ya, artinya 1 di antara 3 bayi
yang sekarang ini yang kurang lebih 9 juta anak terindikasi menderita stunting. Artinya mereka ini adalah menjadi generasi penerus bangsa Indonesia tahun 2030-2035. Bonus demografi, tapi ternyata sepertiga diantaranya kurang produktif atau mungkin bahkan menjadi beban negara. Maka targetnya Pak Jokowi, artinya target kita tahun 2024, target kita adalah 14,0%. Kalau kita lihat cermati, Provinsi Banten itu ya di posisi 26,56%. Tentunya ini kalau targetnya 14%, ya jangan nanti berkontribusi pula terhadap nasional, karena ada 3 yang sampai mencapai 40%, yaitu Aceh, NTT, dan juga Sulawesi Barat. Ini kerja keras ini Pak. Jadi ayo kita sama-sama berkolaborasi, bersama-sama menangani masalah stunting ini. Slide berikutnya. Jadi di sini ada beberapa KL yang harus terlibat. Kalau di tingkat pusat, kami ada 23 kementerian lembaga yang ngeroyok Pak, yang ngeroyok ini, sehingga ini harus bisa tercapai. Kalau saya mengatakan ini turun gunung ini Pak, dari KL untuk bagaimana memastikan target nasional itu bisa terwujud secara ini. Baik, oleh karena itu slide berikutnya. Jadi ada kita buat kerangka pikir dengan 5 strateginya kita, apa yang kita sebut dengan 5 pilar, ya, mulai pilar pertama sampai pilar yang kelima, yaitu yang pertama komitmen dan visi kepemimpinan. Artinya gini, kemarin kita minggu yang lalu sudah membahas rancangan Perpres, artinya Pak Jokowi ini sampai mau tuangkan ini di dalam peraturan presiden sebagai bentuk komitmen. Di daerah juga kita dorong pemerintah daerah membuat kebijakan yang terkait dengan komitmen ini, bahkan ada seperti Kabupaten Sukabumi itu dengan Perda. Ada beberapa daerah yang menuangkan dalam Perda, maka ini ada jelas komitmen antara pemerintah daerah dengan DPRD-nya. Yang kedua, perlu ada dilakukan kampanye secara nasional untuk bagaimana merubah perilaku. Ini juga karena selama ini kita itu contoh umpamanya perilaku-perilaku sosial, yang contoh budaya juga di NTB itu tingginya stunting di sana karena ada budaya ya menikahkan anak itu. Kalau ada putrinya sampai tamat SMP belum menikah, itu menjadi aib ya buat mereka. Nah, ini budaya ini harus kita rubah ini Pak. Ini sosialisasi lah. Tugas tanggung jawab Kementerian Pemberdayaan Perlindungan Perempuan dan Perlindungan Anak. Pilar yang ketiga, bahwa penanganan konvergensi stunting ini secara kita harus berkolaborasi pusat dengan daerah, ya, termasuk juga desa. Pilar keempat, bagaimana menjamin ketahanan pangan dan gizi, dan yang terakhir adalah melakukan apa? Ini intervensi-intervensinya itu ada kita sebutkan dengan intervensi spesifik dan ada intervensi sensitif. Spesifik itu adalah terkait dengan masalah apa? Masalah kesehatan. Ternyata walaupun ini banyak, kalau kita baca ada tablet ini promosi, konseling dan sebagainya, itu berkontribusi hanya sekitar 30%. Artinya ada 70% sektor lain yang berkontribusi terjadinya stunting. Bahkan tadi Ibu Kepala Dinas Kesehatan sempat saya dengar kalau ini ada faktor keturunan, benar. Jadi memang dibilang saya lupa Direktur Ahli Gizi di Kementerian Kesehatan itu butuh sampai 2 generasi ya kalau memang ada. Tapi suatu kita dari awal, dari dini, mulai dari dia artinya 1000 hari kehidupan itu ya sudah kita tangani itu dalam waktu dua generasi atau itu bisa tertangani. Yang antara lain itu yang saya bilang tadi, yang di intervensi spesifik, sensitif, ini antara lain air bersih, sanitasi. Jadi persoalan ini stunting ini bukan hanya tanggung jawabnya kesehatan, tapi juga sektor yang lain. Kebetulan di Undang-Undang 23 ada terkait dengan masalah SPM. Slide berikutnya, ya. Nah, ini jadi ada Jadi ada 9 yang urusan yang berkaitan langsung maupun tidak langsung terhadap penurunan stunting, termasuk juga
penurunan angka kematian ibu dan angka kematian bayi. Antara lain itu di urusan PU ada 2 urusan, di bidang pendidikan ada 1 urusan, di bidang kesehatan ada 6 urusan. Di Undang-Undang 23 diamanatkan pasal 18 itu daerah wajib memprioritaskan perencanaan yang berkaitan dengan pelayanan dasar. Dan di Undang-Undang pasal 298 itu diamanatkan daerah wajib memprioritaskan pembiayaan yang berkaitan dengan pelayanan dasar. Dan ini targetnya harus 100%. Artinya kalau ini sudah dilaksanakan dengan target 100%, maka intervensi spesifik dan sensitif tadi tidak hanya 30%, tapi mungkin lebih. Nah, ini bagi daerah lain yang secara paralel kita dorong, ya, walaupun dia tidak menjadi lokus prioritas. Baik, selanjutnya, slide berikutnya, ini yang 5 pilar tadi, barangkali sudah kami sampaikan tadi, di slide pertama, terus ini. Jadi ada 8 aksi konvergensi yang kita buatkan, satu sama lain, aksi pertama dengan lain, itu saling berkaitan. Analisis situasi adalah untuk memetakan kondisi kenapa dia stunting. Ya. Bisa saja karena sanitasinya, air minum, atau pola hidup, atau juga akses. Bisa saja, tapi saya pikir kalau di Kabupaten Tangerang ini, akses masih lancar lah, artinya dari fasilitas pelayanan kesehatan kepada apa. Tapi ya di daerah Papua, orang malas Pak, jadi mau periksa kesehatan, ya kesehatan ibu hamil, ya harus jalan kaki berhari-hari Pak. Ya, ini kondisi aksesibilitasnya, maka untuk mencapai itu, maka Dinas PU, ini kaitan ke rencana AC2 nantinya, maka perhubungan atau PU membuat jalan atau kelancaran ininya. Maka inilah yang menjadi acuan, hasil analisis situasi itulah acuan bagi KL untuk merumuskan apa rencana kegiatan. Kami Kemendagri sudah menerbitkan ada Permendagri nomor 90 tahun 2019 tentang klasifikasi, kodifikasi, nomenklatur program dan kegiatan. Jadi itu sudah kita urai Pak. Jadi yang berkaitan dengan katakanlah di PU Pak. Itu bukan dengan judul stunting, tapi sanitasi, program pembangunan sanitasi, air minum, jamban, itu berkaitan dengan berkaitan dengan masalah stunting ini. Inilah yang kita dorong. Maka teman saya Bapeda itu harus kerja keras Pak, memastikan ada sinergitas antara sektor ini dengan sektor yang lain. Nah, itulah yang kita buat hari ini dilakukan rembuk stunting. Rembuk stunting itu adalah memastikan ya ada antara KL tadi ada komitmen Pak. Jadi rembuk stunting itu memastikan komitmen kalau perlu ada dideklar lah. Baru yang keempat itu ada peraturan bupati atau wali kota tentang peran desa. Jadi oleh undang-undang desa dengan berbagai peraturan dimungkinkannya itu pemerintah daerah kabupaten kota atau dari desa mengalokasikan dana desanya untuk penanganan masalah stunting. Baru adalah pembinaan KPM, kader pembangunan manusia. Ini kita harapkan ini menjadi ujung tombak kita Bapak Ibu untuk katakanlah membantu pemetaan, analisis situasi mau sampai kepada pelaporan dan sebagainya. Yang keenam, membangun sistem manajemen data, Pak. Memang persoalan Republik kita ini adalah persoalan data. Kemarin itu kita waktu menguncurkan dana bansos itu, ternyata persoalan utama adalah di persoalan data, Bapak Ibu. Baru yang ketujuh adalah pengukuran. Kita sudah buat instrumen bagaimana pelaporan-pelaporan publish nantinya yang kita bangun untuk meng-cross-check. Jadi dari Kemendagri, untuk tugas tanggung jawab kami itu adalah bagaimana memastikan ya konvergensi ini terkoordinasi baik pusat dengan daerah dan termasuk juga dari desa. Ini akan kita lakukan nanti pengukurannya. Dan yang terakhir adalah kita memberikan review, Pak. Reviewnya itu bisa kita memberikan panisnya atau bisa kita memberikan rewardnya nantinya. Inilah peran kami dari Ditjen Bina Bangda, kebetulan dari Provinsi Banten ada. Di kami itu ada tenaga ahli yang membantu bagaimana perannya kabupaten kota. Jadi untuk penanganan masalah
apa nih stunting ini. Slide berikutnya. Nah, ini kami sudah coba bangun juga di instrumen itu apa yang menjadi aktivitas yang berkaitan dengan aksi 1 sampai 8 itu termasuk juga time schedule-nya. Ini sudah kami coba bangun untuk acuan bagi pemerintah daerah. Slide berikutnya, maka penurunan stunting ini ada beberapa 9 tanggung jawabnya provinsi. Pertama, siapkan bagaimana kebijakan di daerah, ya. Yang kedua, laksanakan SPM, artinya SPM di kabupaten kota yang saya sebutkan tadi ada 9 nantinya. Yang ketiga, bentuk tim koordinasi, ya. Ini harus memang perlu melibatkan, karena ini melibatkan berbagai sektor, butuhlah ada tim, Pak, ya. Yang keempat, alokasikan APBD provinsi bantu. Tadi dari Dinas Kesehatan memberikan informasi kalau ada perbaikan gizi itu didapat dukungan dari APBD provinsi. Ini kita memberikan apresiasi. Yang kelima, ada penguatan kapasitas provinsi untuk memperkuat kabupaten kota dalam rangka mensinergikan antar sektor di kabupaten kota. Ini kita bangun nantinya. Yang keenam adalah perlu, umpamanya kebetulan Banten ini ada 5 atau 6 menjadi lokus. Tahun yang lalu ada 2, tapi tahun ini ada 4, ya, tambah Tangerang, Kabupaten Tangerang, dan juga Serang, ya, Kabupaten Serang. Ini 2 lokus ini menjadi tambahan. Bisa menjadi percontohan untuk bagaimana langkah-langkah program yang dilakukan oleh sektor. Baru lakukan monitoring terhadap kabupaten kota yang melaksanakan 8 aksi ini, dan yang ke-8 lakukan penilaian terhadap capaian hasil setiap aksi, dan yang terakhir siapkan laporan reward dan pencapaian kinerja kabupaten kota terhadap penurunan stunting. Untuk kabupaten ini, Kabupaten Tangerang, ini ada 8. Pertama, siapkan ininya. Kalau kami lihat di 260 sudah menuangkan dalam ada kebijakannya, tapi ada yang macam-macam, ada dengan peraturan kepala daerah, ada dengan perda. Yang kedua, laksanakan SPM itu, ya, sesuai dengan aturan secara maksimal, memang sudah harus maksimal karena diamanahkan target harus 100%. Baru yang ketiga, menerapkan target ini untuk mendukung target nasional. Jangan pula nanti Kabupaten Tangerang ini berkontribusi tingginya masih target nasional, capaian target nasional. Yang keempat, tetapkan program yang berkaitan dengan dana desa. Nomor 4 ini agar dituangkan dalam dokumen perencanaan daerah, baik di RPJMD-nya, RPJPD-nya jangka panjang, menengah, RKPD sama di renjanya. Itu kami nanti akan cross-check. Kebetulan kami dari Kemendagri sudah menetapkan Permendagri nomor 70 tahun 2019 tentang SIPD, Sistem Informasi Pemerintahan Daerah. Di dalamnya ada si Bangda, ada si Keuda, Pak. Jadi nantinya sudah terkoneksi antara e-planning dengan e-budgetingnya. Yang nomor 5, ini penggunaan dana desa, ya tentunya nanti hasil rembuk desa atau hasil musyawarah desa. Contoh gini, mungkin di Kabupaten Tangerang, ya di daerah-daerah pinggir pantai sana, Pak, sanitasinya atau air minumnya yang belum sempurna, silakan dari dana desa membangun untuk sanitasi air minum. Mungkin termasuk juga jamban, karena tadi sampaikan oleh Ibu tadi masih tingginya masyarakat yang belum memiliki jamban yang memenuhi standar itu. Nomor 6, lakukan monep, ya, terkait dengan penurunan stunting ini, artinya ada tim koordinasi juga kita harapkan. Dan nomor 7, ya, laksanakanlah 8 aksi ini secara konsisten, mulai dari aksi pertama, kedua. Kalau di aksi pertama, pemetaan analisis situasi salah, maka itu berkaitan akan salah sampai kepada rangkaian berikutnya. Ya, artinya monitoring kita nantinya mengatakan nanti bisa menjadi salah. Dan yang terakhir adalah melibatkan peran multisektor, Pak, Bapak, Ibu. Tidak salah kalau pemerintah daerah, kebetulan di Kabupaten Tangerang ini, saya pikir cukup banyak industri-industri yang bisa dimintakan kontribusinya melalui CSR-nya, ya, untuk katakanlah, tolong dong bangun fasilitas-fasilitas kesehatan, termasuk sanitasi, air minum, jamban, bisa aja dari dari dana ini. Contoh di Kabupaten Sukabumi,
untuk perbaikan gizi itu mereka berkontribusi dari di sana lumayan banyak peternak. Saya pikir di Tangerang juga banyak peternak ayam gitu ya, mintain aja. Jadi bukan dimintain. Artinya sesuai dengan aturan bahwa setiap pelaku usaha ya diwajibkan untuk memberikan CSR-nya ya untuk pemerintah, untuk masyarakat. Baru itulah yang kita harapkan di perannya ini pemerintah kabupaten kota dalam penanganan masalah stunting termasuk untuk. Maka ini kami sudah hasil ini monitoring kami di 2019 kemarin itu ada 3 provinsi, kebetulan Jawa Barat nggak termasuk. Jadi ini sudah ada laporan-laporan. Slide berikutnya ya. Ini tahun yang lalu ada 2 lokus ya Kabupaten Pandeglang dan Kabupaten Lebak. Ini kita peringkat. Ini target kita di 2024, tahun ini 2020 260 tambah 100 tahun depan, sehingga di tahun 2024 514 kabupaten kota sudah. Tapi yang menarik kita lihat sebelumnya ini laporan dari seluruh ini nasional Pak, nasional belum ada yang capaiannya sampai di atas 90%. Artinya kalau masih seperti ini tiap tahun, saya nggak bisa pastikan target 14% itu bisa tercapai. Maka mari kita sama-sama berkolaborasi, bersinergi antar sektor, baik pusat dengan daerah maupun antar sektor, untuk sama-sama mengeroyok masalah stunting ini. Karena ini kita bicara bukan untuk 9 juta anak itu aja Pak, tapi ini masalah bangsa, nasib bangsa Indonesia. Suatu tahun 2040 nanti, ya sekarang tahun 2020, 20 tahun mereka nanti menjadi generasi bangsa Indonesia, ya kalau tamat sarjana itu di atas ya 2045 lah kira-kira gitu, ya SDM Indonesia yang kurang produktif gitu, itu yang perlu kita harus jaga. Terakhir slide dari kami, ini dari Provinsi Banten, kalau maunya seperti inilah, walaupun ada di aksi 7, aksi 8-nya belum sempurna, kalau sampai yang kita sampai 100%, contoh ini di tahun 2019 yang lalu. Slide terakhir, ini sampai hari ini yang dari Provinsi Banten masih di aksi keempat. Sebenarnya begitu rembuk stunting itu sudah ada aksi 5 tentang kader, gimana laporan kadernya, yang 6-nya itu bagaimana pendataannya, laporan data dan sebagainya. Ini kita harapkan bisa dibantu. Kami berencana ini nantinya yang pilar-pilar aturan mengenai pilar rencana aksi tadi kami mau coba tuangkan nantinya dalam bentuk peraturan Menteri Dalam Negeri. Ini di lintas KL kami sudah sepakat karena turunan dari Perpres nantinya tentang penanganan stunting, judulnya Strategi Nasional ya penurunan stunting ya. Itu nanti akan kita tuangkan dalam bentuk peraturan Menteri Dalam Negeri. Saya pikir itu yang dapat kami sampaikan. Harapan kami dari Kemendagri, khususnya dari Ditjen Bina Bangda, karena kami yang mengawal pelaksanaan urusan otonomi ke daerah, target-target nasional ya harus bisa artinya dipastikan oleh Kementerian Dalam Negeri bersinergi antara pusat dengan daerah. Demikian Bapak Moderator, Pak Imam yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf kalau ada yang kurang. Kami akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami kembalikan ke Bapak.